Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku sekalian, para mursyidin, para khalifah dan jemaah sekalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebagaimana kita sepakati bahwasanya dalam ajaran tarekat itu adab lebih dahulu daripada ilmu. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya akan membacakan adab-adab seorang murid kepada guru, kepada syekh mursyidnya. Di dalam kitab ini disebutkan ada 28 adab yang harus kita lakukan jika kita benar-benar ingin menjadi seorang yang benar-benar memegang teguh kepada ajaran tarekat Naqsabandiyah. Baiklah, apa saja adab itu? Adapun adab yang pertama, murid harus memuliakan guru dan mengagungkan guru mursyidnya zahir dan batin, meyakinkan bahwa tidak akan berhasil tujuannya kecuali perantara berkahnya, dan jika bermacam-macam keinginan hatinya kepada guru mursyid lain, maka tertutuplah berkah dari guru mursyidnya itu. Jadi pada adab yang pertama, kita itu sebagai seorang murid harus benar-benar memuliakan guru kita secara zahir dan batin. Jangan sesekali hati kita condong kepada mursyid yang lain, ya, kepada guru yang lain. Boleh kita mengagumi, ya, mengagumi bahwasanya mursyid yang lain itu mungkin dia seorang yang wara, ya, mungkin dia bergelar wali Allah, tapi jangan menyurutkan pandangan batin kita kepada guru kita. Kita harus berkeyakinan bahwasanya guru kita inilah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala atas bimbingan dan doa guru kita. Jadi tidak boleh seorang salik tadi itu condong hatinya kepada mursyid yang lain. Harus tetap memuliakan mursyidnya zahir dan batin sampai akhir hayatnya. Adab yang kedua yaitu hendaklah murid pasrah, patuh dan ridho dengan pengaturan guru mursyid, siap mengabdi, menyumbangkan harta dan mencurahkan tenaganya untuk guru mursyidnya. Karena bukti kehendak dan cintanya murid terhadap guru mursyid tidak bisa dibuktikan kecuali dengan cara ini. Kejujuran dan keikhlasan murid tidak bisa diketahui kecuali dengan ukuran ini. Jadi maksudnya di dalam adab yang kedua ini, ya, pengabdian kita kepada guru yang mursyid tadi itu, seandainya kita diberikan Allah lebih dalam masalah harta, maka tiada salahnya kita membantu, ya, guru mursyid kita dengan harta kita. Contohnya umpamanya guru mursyid tadi itu ingin mendirikan rumah suluk atau memperluas rumah suluk, maka nggak ada salahnya ya kita membantu dengan harta yang ada pada kita. Ya, itulah menunjukkan bahwasanya kita setia kepada guru kita. Jadi kesetiaan kita kepada guru kita tadi itu bukan hanya sebatas kata-kata, tapi juga harus dilakukan dengan perbuatan kita. Ya, seperti tadi itu, tak kala guru kita membutuhkan, tak kala kita punya nggak punya, maka nggak ada salahnya kita membantu guru kita ya secara harta atau materi tadi itu. Itu yang dimaksudkan dalam pasal kedua tadi ini, ya. Adab yang ketiga, tidak boleh menentang apa yang dilakukan oleh guru mursyid sekalipun lahirnya kelihatan haram, dan jangan protes kepada guru mursyid. Mengapa kamu melakukan begini? Sebab barang siapa yang protes kepada guru mursyidnya tidak akan beruntung selamanya. Terkadang guru mursyid melakukan perbuatan yang tercela pada lahir tetapi terpuji pada batinnya. Nah, jadi ini sudah banyak terjadi, ya, terutama dalam kisah-kisah
seperti kisah Syekh Bahauddin, juga yang tak kalah pentingnya yang sangat masyhur, yaitu tak kalah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Khidir alaihissalam. Jadi pada saat itu Nabi Khidir ya melakukan sesuatu yang menentang pada hukum syariat. Nah contohnya ya, tak kala mereka numpang perahu udah nggak bayar, malah perahu tadi itu dirusakinya, dibocorkannya. Nah, jumpa anak kecil-kecil sedang bermain, dicekiknya, dibunuhnya. Nah, bahkan sampai Nabi Musa heran dan membantah, mengapa engkau telah membunuh jiwa yang tak berdosa? Dan yang terakhir kali ya mereka berjalan terus membetuli kedua rumah anak yatim piatu yang mana Nabi Musa sendiri tidak mengetahui. Dan Musa berkata, seandainya kau mau kita bisa meminta upah kepada ini. Jadi disitulah baru Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan, sesungguhnya apa yang kuperbuat bukanlah kemauanku, akan tetapi itu perintah dari Allah. Inilah salah satu cirinya, ya, tidak boleh berburuk sangka kepada seorang mursyid, meskipun yang dilakukan mursyid itu seolah-olah tercela, ya, pada akal, tercela pada syariat. Namun baik sangka ya, kita tidak mengetahui ya, mungkin mursyid tadi mengetahui yang tersembunyi dan dia melakukan itu mungkin juga atas perintah Allah. Jadi di sini intinya pada yang pasal ketiga, apapun yang dilakukan oleh mursyid kita, kita tetap berbaik sangka, tidak boleh menyangkalnya. Adab yang keempat, tujuan berguru dengan mursyid semata-mata agar bisa takarub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi niatkanlah dalam hati kita, tak kala kita ingin belajar kepada guru yang mursyid tadi itu hanya ingin takarub, mendekatkan diri kepada Allah ya, tidak ada niat yang lain ya, tidak ada kepingin sakti ya, kepingin keramat, kepingin itu dihilangkan semuanya. Niatkan ikhlas ingin takarub kepada Allah. Jadi kalau kita ikhlaskan tadi, insya Allah nanti ilmu dan karomah tadi itu akan mendatang sendiri. Ya, itulah dalam pasal keempat. Adab yang kelima yaitu meninggalkan pilihan sendiri, melaksanakan dengan tunduk pilihan guru mursyid dalam segala urusan, secara keseluruhan maupun sebagian, urusan ibadah maupun kebiasaan. Dan tanda murid yang jujur, jika guru mursyid perintahkan, masuklah engkau ke dalam tungku yang ada api menyala, dengan rela dia masuk ke dalamnya. Jadi maksudnya di sini dalam adab yang kelima tadi itu kita harus meninggalkan ya pilihan ikhtiar kita, ya pilihan ikhtiar kita. Jadi kita harus menyatukan dengan ikhtiar mursyid tadi itu. Nah, misalnya kita ada berhajat, hendak berpergian, misalnya kita sudah ingin memang niat mau berangkat, tapi tak kala itu mursyid kita mengatakan jangan berpergian. Nah, jadi kalau ada yang demikian, sebaiknya kita patuhi nasihat dari mursyid tadi itu. Baik juga dikatakan di sini dalam bidang agama sekalipun, dalam ibadah sekalipun. Ya, jadi kita harus mengikuti perintah-perintah dari mursyid. Ya, jangan kita mengandalkan keinginan kita, karena yang kita lakukan belum tentu benar. Tapi jika mursyid yang sudah menyuruh, itu sudah pasti benar, karena itu adalah mursyid biasanya mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab yang kelima ya. Adab yang keenam, jangan membicarakan tentang keadaan pribadi guru mursyid secara mutlak. Kadang-kadang menjadi celakanya murid, seperti yang terjadi pada kebanyakan murid. Sebaiknya selalu berbaik sangka kepada guru mursyid di dalam segala hal ya. Jadi itulah adab yang keenam tadi itu, tak boleh menceritakan ihwal guru kita, sekalipun kita nampak celahnya, tak boleh kita mencerahkan. Jadi yang penting kita tetap harus berbaik sangka kepada guru mursyid kita ya. Adab yang ketujuh yaitu selalu menjaga adab kepada guru mursyid, sekalipun tidak di hadapannya, sebagaimana ketika di hadapannya. Nah, ini sangat penting.
kita tetap menjaga adab kepada guru yang mursyid, baik di depannya maupun di belakangnya. Arti di belakangnya, misalnya kita berada dalam suatu tempat yang lain, tidak di hadapan guru mursyid kita, kita tetap menjaga adab-adab yang diajarkan guru mursyid kita kepada kita. Disitulah menentukan bahwasanya kita itu orang yang baik adab. Adab yang ke-8, sebaliknya murid meyakinkan bahwa segala sesuatu yang berhasil dengan baik, urusan dunia maupun akhirat, semata-mata karena barokah dari guru mursyid, ya. Jadi adab yang ke-8 ini ya memberitahukan bahwasanya kita berhasil dalam suatu hajat atau misalnya dalam kerjaan kita dinaikkan jabatan kita, atau dalam bisnis kita setelah kita bertarekat ini kita banyak mendapatkan keuntungan. Jadi iktikadkanlah semuanya itu adalah berkah doa daripada guru kita, ya. Jadi jangan menganggap bahwa itu karena ikhtiar kita. Jadi guru kita lah yang mengangkat, telah mendoakan kita sehingga kita mendapat kemuliaan tadi itu, ya. Adab yang ke-9, tidak boleh merahasiakan terhadap guru mursyid tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya berupa peningkatan hati, masukan hati atau kejadian dan karomah. Jadi adab yang ke-9 ini, tak kala kita dalam beramal misalnya terjadi kondisi spiritual ataupun tersingkap hijab, kita menyaksikan ini, menyaksikan itu, ini hendaklah harus dikabarkan kepada guru yang mursyid, ya. Tak kala kita bertemu dengan mursyid, ucapkan minta izin hamba Tuhan, dalam hamba beramal, hamba mengalami ini, hamba melihat begini. Nah, itu harus diceritakan kepada guru mursyid, ya. Jangan kita simpan-simpan, apalagi kita berani mentakwilkannya sendiri, itu tak boleh, ya. Adab yang ke-10, tidak boleh mengambil sikap ataupun keputusan sendiri, impian-impian dan pengetahuan yang masuk dalam hati sekalipun artinya jelas. Dan setelah menyampaikan kepada guru yang mursyid, maka tunggulah jawaban dan petunjuk guru mursyid. Dan jika bertanya pada guru mursyid tentang suatu masalah, maka janganlah tergesa-gesa meminta jawaban. Ini biar berhubungan kepada yang bab tadi, apabila kita mendapat petunjuk, katakanlah mendapat firasat ataupun ilmu laduni, maka ini tetap harus diceritakan kepada mursyid kita, ya. Minta izin Tuhan, hamba dalam beramal, hamba mendapatkan ayat begini-gini, perintah begini umpamanya. Nah, setelah kita ceritakan kepada guru kita tadi itu, kita jangan terburu-buru bertanya, minta izin apa maknanya, apa akibatnya, nggak boleh. Setelah kita ceritakan kepada guru kita tadi itu, maka biarkan nanti pasti tak kala itu guru kita minta petunjuk pada Allah, ya pasti guru kita mengkabarkan kepada kita tentang takwilnya tadi itu, ya, insya Allah. Adab yang ke-11, tidak boleh menyebarluaskan rahasia guru mursyid sekalipun diancam akan digergaji. Jadi maksudnya, ya, tak kala kita pernah mengetahui kemuliaan atau kita pernah menyaksikan guru kita itu melakukan suatu hal yang mustahil, katakanlah karomah, jadi kita tidak boleh menceritakannya kepada orang. Karena apa? Karena ini bisa menjadi fitnah. Atau misalnya guru mursyid tadi itu mengajarkan suatu ilmu yang tersembunyi kepada kita, ya, orang lain minta, kita nggak boleh, tidak boleh menceritakan rahasianya, ya. Adab yang ke-12, tidak boleh menikah dengan orang perempuan yang diinginkan oleh guru mursyid. Mursyid yang dinikahi atau perempuan yang telah dicerai oleh guru mursyid atau yang ditinggal wafat oleh guru mursyid, ya, ini pantang. Misalnya ada seorang wanita yang guru kita telah jatuh hati kepada wanita tersebut, misalkanlah guru kita udah duda
atau ditinggal mati istrinya, kemudian dia suka dengan seorang perempuan, nah kita tidak boleh ya mengganggunya juga. Nah, juga tidak boleh misalnya guru kita tadi itu bercerai dengan istrinya, ya kita mengganggu atau menikahi bekas istri mursyid kita, tidak boleh, karena itu adalah sudah menjadi ibu kita ya. Adab yang ke-13, jika guru mursyid minta pendapat tentang dilaksanakannya sesuatu atau tidak, sebaiknya murid tidak usah mengajukan pendapat, tetapi kembalikanlah kepada guru mursyid dengan berkeyakinan bahwa guru lebih mengerti dan lebih mengetahui tentang hal tersebut. Dan sebenarnya guru mursyid itu tidak butuh pendapat murid itu, hanya memperlihatkan cintanya kepada murid, kecuali ada petunjuk yang jelas. Tidak begitu. Kalau betul-betul minta pendapat, maka jawablah dengan sopan. Jadi misalnya suatu saat mursyid bertanya kepada kita, minta pendapat kita, maka sebaiknya jangan kita masuk pendapat. Jadi katakanlah gurulah yang lebih mengetahui hal yang tersebut, guru yang mengetahui lebih baik. Tapi seandainya dia bertanya tentang sesuatu hal, ya misalnya yang memang kita tahu pasti, ini boleh kita menjawabnya, tapi hendaklah menjawabnya dengan sopan dan dengan penuh adab. Adab yang ke-14 yaitu ikut menjaga keluarga guru mursyid ketika ditinggal pergi dengan cara mengabdi dengan baik. Sesungguhnya dengan cara begitu menyenangkan hati guru mursyid kepada murid, begitu juga terhadap keluarga teman seperguruan ya. Jadi adab yang ke-14 ini, misalnya suatu saat mursyid kita mempunyai hajat meninggalkan rumahnya ya ke tempat yang jauh, jadi kita berkewajiban menjaga keluarga guru kita ya. Nah, sesekali lihat keberadaannya, itulah salah satu tandanya kita murid yang setia. Adab yang ke-15, jika di dalam hati merasa bahwa dirinya lebih baik tentang amal lahir maupun batin, ujub, maka segera sowan pada guru mursyid agar ditunjukkan obatnya. Jika disembunyikannya malah menyebabkan timbulnya riya dan nifaq ya. Jadi misalnya suatu saat dalam hati kita terbersit ya, kita itu lebih baik daripada si Polan ya, kita dalam hati kita merasa amal kita lebih tinggi, amal kita lebih hebat, maka ketahuilah ini adalah bisikan daripada iblis, maka cepatlah laporkan kepada guru mursyid kita, minta izin Tuhan hamba, hati hamba berkata begini-begini. Jadi biar guru tadi itu yang memberitahu obatnya ya, jangan dipelihara. Kalau kita biarkan, nanti dia akan menimbulkan sifat riya dan nifaq ya. Ini nauzubillah min zalik, mudah-mudahan ya kita bisa mencegahnya. Adab yang ke-16 yaitu memuliakan pemberian guru mursyid walaupun berupa apa saja. Jangan dijual atau diberikan kepada orang lain. Terkadang pemberian guru mursyid itu mengandung hikmah dan rahasia yang bisa membantu keselamatan dunia dan akhirat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam adab yang ke-16 ini mungkin guru mursyid memberikan kita sebuah hadiah berupa sebuah jubah atau sebuah sorban ataupun tasbih, maka ini tidak boleh kita jual, karena kita nggak tahu mursyid tadi itu tak kalah memberikan hadiah kepada kita itu pasti ada hikmahnya ya. Jangan dijual, berapapun harganya jangan dijual. Jadikanlah pemberian guru tadi itu harta yang paling berharga. Kita tidak tahu, mungkin di sebalik itu ada hikmah. Dengan sebab pemberian guru tadi itu, itulah bisa membuat jalan kita selamat di dunia dan akhirat ya. Itulah adab yang ke-16. Adab yang ke-17, ketika baiat betul-betul niat yang baik dan adab yang baik, sebab
jika seorang murid betul-betul tunduk di hadapan guru mursyid, kemungkinan bisa langsung merasakan manisnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada seorang yang ingin berbaiat ya kepada seorang guru yang mursyid, maka pasanglah niatnya benar-benar dengan adab yang baik, dengan niat ilahi anta maksudi warido kamanubi, ya Allah, engkaulah yang kumaksud dan ridho engkau yang kutuntut, dengan niat baik ingin takarub pada Allah. Jadi apabila seorang ya dikatakan tadi, apabila dia benar-benar ikhlas dengan niat yang baik tak kala berbaiat, maka tak kala itu pula langsung dia bisa merasakan manisnya makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Adab yang ke-18, jika guru mursyid melakukan lelahan atau perbuatan ganjil, tidak boleh berkurang keyakinan ketaatannya. Kewajiban murid harus berkeyakinan baik terhadap gurunya. Nah, ini seperti yang tadi ya, mungkin guru mursyid kita lihat melakukan suatu hal yang katakanlah mungkin bertentangan dengan akal kita atau menentang syariat, maka tidak boleh hilang keyakinan kita kepada mursyid. Kita tetap berprasangka baik kepada mursyid kita. Adab yang ke-19, tidak memperbanyak perkataan di hadapan guru mursyid, sekalipun ada kesempatan panjang untuk berbicara. Hendaklah mengetahui waktu dan melaksanakan adab yang baik, khusyuk, kuduk, menurut derajat dan tingkatan murid. Jika murid melanggar adab berbicara di hadapan guru mursyidnya, maka akan tertutuplah hatinya. Biasanya tidak bisa kembali terbuka kecuali langka. Jadi maksudnya sebaiknya di hadapan guru mursyid jangan banyak berbicara, lebih banyaklah diam. Jadi dengan kita diam, hati kita akan terbuka. Mungkin mursyid tadi akan memberikan fatwa-fatwa yang akan memberikan ya pemahaman ilmu kepada kita. Jadi jangan mentang-mentang kita banyak mengetahui atau belajar ini belajar itu di hadapan guru kita banyak berbicara. Itu namanya salah adab ya. Sebaiknya lebih banyak diam dan mendengar. Itulah lebih baik. Adab yang ke-20, merendahkan volume suara di hadapan guru mursyid, sebab mengeraskan suara di hadapan ulama besar termasuk su'ul adab ataupun adab yang buruk. Jadi dalam adab yang ke-20 ini, misalnya selama ini kita bercakap kepada sahabat, kepada yang lain, kita mengeraskan suara, jadi dibedakanlah terhadap guru kita. Tak kala kita berbicara, direndahkan suaranya, volumenya direndahkan, dan dengan adab yang baik, dengan sopan ya. Adab yang ke-21, jangan berlagak mulia duduk di hadapan guru mursyid, tetapi merendah diri dan selalu siap untuk mengabdi ya. Jadi tak boleh di hadapan guru kita merasa mulia. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya ya. Kita seperti seorang budak di hadapan raja yang siap kita menerima perintah, disuruh apapun oleh guru kita siap melaksanakannya ya. Adab yang ke-22, bergegas-gegas mendatangi dan melaksanakan perintah guru mursyid tanpa menunda-nunda dan berhenti dengan isyarat atau diam sebelum selesai perintahnya. Jadi umpamanya guru memerintahkan kepada kita, Tuan, nah tolong antarkan ini ke sana sekarang ya. Siap guru, insya Allah. Jangan kita tunda-tunda. Oh nggak bisa guru, saya lagi capek, saya lagi begini, nggak boleh ya. Itu namanya menyalahi adab. Kerjakanlah perintahnya dan katanya jangan berhenti sebelum selesai. Mudah-mudahan perintah guru tadi itu membawa manfaat bagi murid tadi itu ya. Adab yang ke-23, menjauhi segala sesuatu yang tidak disenangi guru mursyid dan tidak menjalaninya. Jadi apa-apa yang guru mursyid tidak suka, maka kita pun harus meninggalkannya, sekalipun kita masih suka.
Misalnya kita mempunyai suatu hobi begini, tapi guru kita membencinya, ya kalau bisa ditinggalkan. Jadi apa-apa yang guru kita tidak suka, kita harus tidak suka juga. Apa-apa yang disukai guru kita harus menyukainya juga. Ya biasanya guru-guru mursyid ini pasti kan suka dengan sesuatu yang baik. Nah, pasti kalau yang tidak disukainya itu pasti tidak baik. Nah, kalaupun ada manfaatnya pasti lebih banyak mudaratnya. Maka adab yang baik bagi seorang murid tadi itu, tak kala guru mursyid tadi itu tidak suka dengan suatu hal, maka kita harus membencinya juga. Adab yang ke-24, tidak boleh mendatangi dan mencari ilmu pada orang yang tidak disenangi oleh guru mursyid dan senang pada orang yang disenangi oleh guru mursyid. Jadi kita tidak boleh ya mendatangi seorang yang dibenci oleh guru mursyid, apalagi mengambil ilmu daripadanya. Ya, jadi guru kita lebih tahu mungkin seorang tadi itu mungkin bisa jadi dia terkenal, dia nampak warak, ya nampak hebat. Namun kita tidak tahu, ya tidak tahu karena kasab kita tidak sampai bisa melihatnya. Jadi kalau guru kita tidak suka dengan seorang tadi itu, ya mungkin pasti ada sesuatu. Jangan datangi dia, apalagi mengambil berkah, mengambil ilmu darinya. Mungkin saja bisa jadi ilmu yang diajarkannya tadi itu tidak sesuai dengan ajaran, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi makanya apabila kita ya melihat seseorang itu tidak disukai oleh guru kita, maka kita pun harus menjauhinya ya. Adab yang ke-25, hendaklah sabar jika mengerti tidak disenangi oleh guru mursyid, dan jangan sampai berkata, mengapa kalau dengan orang lain begitu, kalau dengan saya kok begini. Nah, ini tidak boleh. Jadi maksudnya apabila dalam penilaian kita ada terbersit ya, guru kok kayaknya lebih dekat, lebih sayang dengan si Polan daripada aku. Ada apa ini? Jadi tidak boleh ya ada niat yang begitu ya. Niatkan aja baik. Itu mungkin hanya kita yang salah sangka. Adab yang ke-25, adab yang ke-26, jangan duduk di tempat yang disediakan untuk tempat guru mursyid dan jangan memaksa untuk secepatnya dilayani. Jadi biasanya seorang mursyid kan punya tempat duduk khusus tuh, mihrab namanya ya. Tidak boleh kita duduk di situ. Tempat duduk mursyid tidak boleh kita dudui ya. Mungkin guru kita mempunyai tempat duduk khusus, apapun ceritanya kita tidak boleh duduk di tempat duduk guru mursyid kita, karena yang demikian itu adalah menyalahi adab namanya. Adab yang ke-27, jangan berpergian, jangan menikah, dan jangan mengerjakan sesuatu yang penting kecuali semua itu mendapat izinnya daripada guru yang mursyid ya. Nah, ini sangat penting. Misalnya tuan seorang yang belum menikah, tak kala kita mau menikah haruslah izin dengan guru yang mursyid. Katakan, minta izin sama tuan, ini calon hamba, bagaimana menurut tuan, saya ingin menikah dengannya, apakah dia baik bagi hamba untuk dunia akhirat hamba, mohon petunjuk dari tuan guru. Nah, begitu kita bilang, jangan kita pilih sendiri ya. Atau juga tadi katanya apabila kita ingin bepergian sesuatu ya, permisilah, pertanyakan kepada guru mursyid tadi itu ya, sebelum berpergian minta izin, tuan syekh atau tuan guru, saya hendak mau pergi kemari, boleh apa enggak? Kalau boleh, kapan baiknya saya berangkat? Selalulah meminta izin kepada guru mursyid agar apa yang kita kerjakan mendapat berkah. Dan adab yang terakhir yaitu yang ke-28, jangan menceritakan perkataan dan wejangan guru mursyid kepada orang lain kecuali disampaikan dengan cara yang bisa dipahami menurut akal mereka. Nah, ini sangat penting ya. Kadang-kadang guru mursyid menyampaikan suatu ilmu hikmah kepada kita, itu pada saat itu
dia ya guru mursyid tadi itu selain menyampaikan fatwa-fatwanya juga basirahnya, batinnya memancarkan cahaya yang langsung menembus kolbu tuan-tuan sekalian, kolbu daripada muridnya. Jadi kolbu dari mursyid tadi itu memancarkan nur ilmu. Tak kala dia menyampaikan tadi itu, maka apa-apa yang disampaikan bisa paham kita, ya. Jadi inilah, kita tidak boleh menceritakan apa yang tentang diceritakan guru tadi kepada orang lain. Karena apabila kita ceritakan pun orang belum tentu bisa terima akalnya karena belum sampai ilmu kita. Jadi teman-teman sekalian, itulah adab-adab kepada guru mursyid, ya. Ada 28 adab tadi itu. Mudah-mudahan dengan menjalankan adab ini, ya, kita mendapatkan kesempurnaan dalam beramal kita, ya. Dan kita lihat juga kisah-kisah daripada ya ulama-ulama terdahulu. Lihatlah, yang paling warak, yang paling mendapatkan sesuatu hikmah terbesar adalah murid yang paling berhikmat kepada gurunya. Dan salah satu ya hikmah karomah Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan menurut kisah, ya, banyak karomahnya, yaitu karena di antara semua muridnya pada saat itu tak kalah bersuluh di Jabal Kubis Mekah, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan itu beliau ikhlas mencuci ya kamar mandi kotoran gurunya itu dengan surbannya. Jadi tak kala dia mengepel itu kotoran gurunya tadi itu di kamar mandi tadi itu, maka dilihat gurunya, dikatakan, wahai Abdul Wahab, itu tanganmu itu yang membersihkan kotoranku nanti akan dicium oleh para raja-raja. Nah, ternyata benar. Tak kala sampai Syekh Abdul Wahab Rokan ke di sini menggambangkan tarekat, maka berdatanganlah para raja, pada sultan datang berguru, berziarah, mencium tangannya tadi itu. Ya insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang dituliskan dalam kitab ini kita sebagai pengamal tarekat dapat menjalani sempurna, karena tidak akan sempurna ilmu seorang tadi itu jika dia tidak menjunjung adab. Demikianlah dari saya, semoga tausiah ini dapat bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.